Kembali saya menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Kali ini saya bertemu dengan sahabat dalam satu topik, perlukah konten-konten yang bernuansa atau yang substansinya dalam live streaming ataupun monolog misalnya melakukan satu perbuatan penodaan atau penistaan agama. Pertanyaan ini sahabat menjadi penting saat ini karena kita melihat dalam berbagai sosial media dengan adanya YouTube, TikTok, Twitter, dan berbagai macam sosial media, kebebasan publik atau masyarakat memberikan satu pendapat-pendapat, kajian-kajian, atau bahkan perdebatan-perdebatan, atau dengan istilah lain, ada yang menyatakan sebagai apologet. Namun, bahwa segala sesuatu adalah bermanfaat dan baik. Tetapi jika perbuatan-perbuatan itu telah melanggar ketentuan undang-undang, maka perbuatan yang tujuannya baik tadi bisa menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum. Karena perbuatan itu telah meresahkan masyarakat. Atau dalam poin kali ini sahabat, bahwa perbuatan itu ada yang menduga atau ada yang berprasangka bahwa perbuatan itu merupakan penistaan dan penodaan agama. Sehingga kita lihat sahabat di bulan-bulan Oktober ini telah ada orang yang ditahan karena dugaan penodaan dan penistaan agama, yaitu Ratu Entok yang dilaporkan oleh kelompok dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan kemudian ada anak Batak yang dianggap oleh saudara kita beragama Muslim juga melakukan penodaan dan penistaan agama. Dan selanjutnya sahabat ada laporan terhadap Nora. Dan informasi yang terakhir bahwa ada laporan terhadap apologet Kristen. Sehingga melihat situasi ini sahabat, banyak organisasi-organisasi masyarakat mendukung agar siapapun oknum-oknum yang melakukan konten-konten baik live streaming ataupun monolog, jika itu misalnya melakukan penodaan dan penistaan agama, agar diproses secara hukum. Namun sahabat, dalam perkembangan waktu, walaupun sudah ada laporan-laporan, atau ada yang sudah ditahan, bahkan ada yang sudah menjalani proses hukum seperti Muhammad KC, dan seperti misalnya pendeta yang menjadi mualaf, yaitu Yahya Waloni. Namun dalam perkembangannya, bahwa penodaan agama itu masih terus dianggap berlangsung sampai adanya laporan-laporan yang saya sebutkan di atas tadi. Oleh karena itu sahabat, kita melihat ada organisasi kemasyarakatan, yaitu Horas Bangsa Batak Provinsi DKI Jakarta, hari ini menjadwalkan melakukan unjuk rasa meminta Kementerian Menkominfo untuk melakukan tindakan tegas dan nyata men-take down atau memutus semua live streaming yang bermuatan substansinya melakukan penodaan dan penistaan agama. Dengan adanya dorongan yang dilakukan oleh Horas Bangsa Batak ini, tentu sahabat
ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, atau ada yang kontra dan pro. Dalam hal ini sahabat, saya secara pribadi bisa mendukung adanya perbuatan-perbuatan dari Menkominfo untuk men-take down atau memutus segala live streaming yang bernuansa penodaan dan penistaan agama itu. Tetapi menurut pengacara Batak Tebak Langsung, tidak boleh berhenti hanya di situ. Tidak boleh berhenti hanya men-take down atau memutus. Namun jika perbuatan itu sudah nyata-nyata berlangsung misalnya sekian detik, sekian menit, mereka yang melakukan siaran-siaran streaming tersebut juga harus diproses secara hukum. Mengapa sahabat? Agar perbuatan-perbuatannya di kemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan konten-konten penodaan dan penistaan agama itu. Kemudian sahabat, kita juga berharap agar Menkominfo melakukan satu regulasi, yaitu membuat peraturan-peraturan, apakah itu Permen Kominfo, misalnya membuat aturan yang memberikan arahan agar live streaming tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam Permen Kominfo tersebut. Artinya sahabat, ada seperti cyber security yang dilakukan oleh Menkominfo. Ketika ada misalnya siaran live streaming yang muncul baru hanya menyampaikan beberapa kata, langsung melakukan satu profiling terhadap si pelaku dan kemudian memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sahabat-sahabat, bahwa sahabat perlu mengetahui bahwa adapun landasan dan dasar hukum dari Menkominfo untuk melakukan segala perbuatan yang disampaikan oleh Horas Bangsa Batak tersebut bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Di dalam undang-undang ini sahabat, ada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Apabila kita kelompokkan sahabat dari undang-undang ini, adalah untuk melarang perbuatan-perbuatan yang isinya antara lain dapat kita kelompokkan, misalnya jika perbuatan itu mencemarkan nama baik, apapun bentuknya sahabat. Kedua, jika perbuatan itu merupakan ujaran-ujaran kebencian, apakah terhadap agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Itulah poin kedua. Dan poin ketiga adalah melarang segala perbuatan-perbuatan dalam bentuk judi online. Itu yang ketiga. Dan yang keempat sahabat adalah perbuatan membuat video-video asusila atau pornografi, porno aksi. Dan kemudian perbuatan-perbuatan yang berisi ancaman-ancaman kepada pihak tertentu. Inilah substansi muatan yang menjadi delik pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE tersebut di atas. Kemudian sahabat, kita memasuki satu substansi dari undang-undang yang dilarang itu. Dari perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang itu, yaitu tadi perbuatan merupakan ujaran-ujaran kebencian atau dalam secara spesifik penodaan dan penistaan agama. Maka untuk itu sahabat, dibentuklah Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan atau memutus akses penyelenggaraan sistem elektronik atau
disebut dengan PSE. Hal itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian dibentuklah peraturan teknisnya, yaitu peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang bertujuan untuk mengendalikan segala konten-konten negatif. Ada 3 syarat konten negatif, sahabat, yaitu jika konten itu melanggar undang-undang, sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi, sahabat. Kemudian jika konten itu meresahkan masyarakat. Dan yang ketiga, jika konten yang membuat salah satu cara atau tools menyediakan konten-konten yang dilarang tersebut. Sehingga sahabat, dengan melihat ketentuan dari Undang-Undang ITE ini yang diatur dengan peraturan pemerintah dan Permen Kominfo ini, maka kita seharusnya percaya bahwa tidak mungkin lagi ada konten-konten yang bisa meresahkan masyarakat jika semua sistem ini berjalan dan dilakukan oleh Menkominfo dan jajarannya. Oleh karena itu, sahabat, bahwa upaya dari Horas Bangso Batak mendorong Menkominfo untuk melakukan ini adalah sesuatu hal yang perlu kita apresiasi. Namun sahabat-sahabat, kita berharap ke depan agar elemen-elemen masyarakat dapat bersatu padu, baik itu ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas kepemudaan, ormas-ormas kedaerahan, dan ormas-ormas lain yang mencintai dan merindukan toleransi antar umat beragama, dan kita yang tetap mengagung-agungkan dan ingin tetap melakukan dalam kehidupan kita kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita bersatu padu agar tetap mendorong pemerintahan baru ini di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Menkominfo yang terbaru melakukan suatu tindakan-tindakan yang konkret dan nyata untuk men-take down segala live streaming yang bernuansa, yaitu tadi penodaan dan penistaan agama, dan kemudian memproses semua pelakunya. Dan yang terakhir, sahabat, membuat akun-akun tersebut tidak dapat lagi difungsikan atau dipakai, yang dalam bahasa lain di-ban atau diberikan sanksi oleh negara. Sehingga sahabat, kita merindukan bahwa di masa-masa lalu tidak ada tindakan-tindakan yang bisa secara vulgar melakukan penodaan-penodaan dan penistaan-penistaan agama. Jika umat beragama ingin melakukan syiar agamanya, marilah dia hanya melakukan siaran-siaran agamanya berdasarkan apa yang diajarkan dan diyakini oleh agama tersebut, tanpa menyinggung dan mengganggu agama dan kepercayaan atau simbol-simbol agama atau simbol-simbol kepercayaan dari saudara-saudara kita yang lain. Karena memang sejatinya, sahabat-sahabat, kita Indonesia ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan berbeda-beda dari segala aspek. Namun kita bersyukur kita bisa bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, sahabat, karena ini negara Indonesia, kita harus tunduk terhadap hukum positif yang ada. Kita tidak boleh misalnya mengatakan bahwa di luar negeri, bahwa hal yang seperti dianggap penodaan dan penistaan agama itu tidak dilarang. Betul bahwa itu memang bisa terjadi di luar negeri, tidak dilarang. Namun apa yang menjadi hukum di luar negeri tidaklah bisa kita jadikan dalil bahwa di Indonesia hal tersebut dapat dilakukan secara bebas.